Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan. Dalam aksinya, mereka menuntut insentif agar tidak dihapus. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online juga menggelar aksi di depan kantor penyedia jasa transportasi online di Medan Polonia, Sumatera Utara. Ratusan pengemudi ojol yang tergabung di Grab dan Gojek berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, upaya massa untuk memasuki gedung DPRD Kota Medan terhalang kawat berduri dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam orasinya, massa menegaskan kekecewaan dengan pemutusan sepihak oleh manajemen tanpa alasan yang jelas. Mereka juga menuntut agar insentif kembali diberikan. Pengemudi ojol mendesak agar DPRD Kota Medan dapat menuntaskan persoalan mereka dengan pihak manajemen. Setelah setengah jam berorasi, massa pengemudi ojol ini akhirnya ditemui seorang anggota DPRD Kota Medan untuk berdiskusi. Sebelum berorasi di depan kantor DPRD Medan, ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Merah Putih ini menggelar aksi di depan kantor Gojek dan Grab di Komplek CBD Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Para pengemudi ojol berorasi menuntut dihapuskannya program berkat dan membuka suspend serta mengembalikan insentif. Tuntutan aksi di kantor Gojek itu, kita menghapus sistem berkat. Ada namanya sistem berkat. Dulu sebelum ini, itu insentif driver itu sekitar 150.000. Sekarang semenjak sistem berkat, itu sudah berjalan 4 bulan, itu maksimal 70.000 sama ongkos. Jadi kalau misalnya ongkosnya dapat 65.000, jadi sisa insentif yang kami dapat cuma 5.000. Jadi mintanya dikembalikan seperti awal. Sementara itu, pihak penyedia jasa transportasi online mengaku bahwa manajemen telah melakukan mediasi dengan perwakilan pengemudi ojol. Jadi kami sebelumnya sudah mengadakan pertemuan dengan Forum Merah Putih dan juga seperti kita ketahui bersama, mereka sebelumnya juga sudah melakukan demo sekitar 1 bulan yang lalu, yang mana permintaan yang sama pun telah kami tanggapi. Dan satu persatu yaitu pertama mengenai pelanggaran berupa kecurangan yang mereka lakukan, yang sebagian oknum mitra ini lakukan. Dan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan tata tertib yang sudah disepakati bersama. Pihak transportasi online menambahkan pemberian sanksi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mitra pengemudi dan pengguna layanan ojek online yang tercantum di aplikasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aid Ilham Aminur Rashid, iNews melaporkan. Seorang warga hanyut terbawa aliran sungai yang meluap di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Banjir juga mengakibatkan sejumlah rumah warga yang berada di pinggir sungai rusak. Video amatir merekam detik-detik seorang warga di Desa Pencado, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, hanyut terbawa derasnya aliran sungai yang meluap. Beruntung, ia berhasil selamat. Meluapnya aliran sungai juga mengakibatkan rumah warga yang berada di bantaran sungai rusak. Hujan yang terus mengguyur kawasan ini membuat sejumlah sungai meluap karena tak mampu menampung debit air hujan. Akibatnya 1.359 rumah di 5 kecamatan terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Sementara jembatan darurat penghubung Desa Pencado, Desa Maluli hanyut diterjang luapan air sungai. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Taliabu belum bisa menyalurkan bantuan karena terkendala jalur penghubung yang putus akibat banjir. Protes dugaan pungli rumah susun di Kota Makassar kembali berlanjut di kantor pengelola rumah susun. Menindaklanjuti protes penghuni rumah susun, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman mengambil alih pengelolaan rumah susun itu.
Penghuni rumah susun sederhana sewa Kota Makassar kembali berunjuk rasa di kantor pengelola rumah susun. Mereka masih memprotes dugaan pungli pembayaran tagihan listrik serta air dan sewa rumah susun. Emosi warga mereda setelah bertemu dengan pihak perwakilan pemerintah Kota Makassar di kantor pengelola rumah susun. Sementara itu menyikapi indikasi dugaan pungli dengan modus markup pembayaran tagihan listrik, tagihan PDAM dan sewa hunian rumah susun, pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan menerjunkan tim untuk menginvestigasi dugaan pungli tersebut. Pemerintah Kota Makassar juga telah mengambil alih pengelolaan rumah susun yang sebelumnya dikelola oleh Unit Pelaksana Tugas Daerah atau UPTD Pemerintah Kota Makassar. Alhamdulillah hari ini sudah tuntas. Jadi apa keluhan kemarin masyarakat itu hari ini kita sudah selesaikan. Jadi seperti itu. Ada pun kerumunan ini untuk menyampaikan aspirasinya Ji. Dan kita ada juga dibantu oleh saudara kita Pak Erwin. Pak Erwin ini kan bagian dari kita juga. Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Sehari sebelumnya protes dugaan pungli rumah susun sederhana sewa Rusunawa di kantor Balai Kota Makassar berujung ricuh. Kericuhan terjadi saat massa memaksa masuk ke kantor Balai Kota Makassar. Massa memprotes dugaan pungli pembayaran tagihan listrik serta air dan sewa rumah susun. Massa menduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh Oknum Unit Pelaksana Tugas Daerah atau UPTD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sunggu, iNews melaporkan. Pendaki di Taman Nasional Gunung Rinjani, Propok, Lombok Timur menjadi sorotan lantaran menggelar pesta di gunung. Pesta digelar tanpa izin dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Beginilah suasana pesta para pendaki savana di Taman Nasional Gunung Rinjani, Propok, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Video yang viral di media sosial ini direkam pada Sabtu 1 Agustus 2020. Pesta tanpa izin ini berawal dari sekelompok pendaki yang menyalakan musik. Sejumlah pendaki lain yang berada di sekitar lokasi pun langsung ikut serta. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur meminta petugas memperketat pengawasan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Tapi kejadian yang sempat beredar di media sosial itu kami sebagai Kadis Pariwisata menyesalkan itu. Jadi kita harapkan itu jangan terjadi lagi. Oleh karena itu antara BTNGR dan kita harus terus berkoordinasi untuk melahirkan atraksi-atraksi pariwisata yang positif, baik yang disiapkan oleh kita maupun yang dilakukan oleh para pengunjung. Bukit Savana berada di lereng Gunung Rinjani dan menjadi incaran para pendaki untuk menikmati pemandangan matahari terbit. Selama pandemi, jumlah pengunjung ke Gunung Rinjani masih dibatasi untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang, Banten menggusur ratusan lapak pedagang yang telah berjualan belasan tahun di Pasar Jati Uwung. Nantinya lahan milik Pemkot Tangerang tersebut akan dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Ratusan lapak pedagang Pasar Jati Uwung digusur puluhan petugas Satpol PP Kota Tangerang, Banten. Penggusuran dilakukan dengan menggunakan 3 unit alat berat terhadap seluruh lapak pedagang yang telah berdiri sejak belasan tahun lalu. Pasar Jati Uwung digusur setelah seluruh pedagang memindahkan barang dagangan dari lapak menuju ke tempat aman. Pemerintah Kota Tangerang menggusur ratusan lapak pedagang Pasar Jati Uwung karena dinilai kumuh dan dinilai tidak nyaman untuk transaksi jual-beli. 125 pedagang yang tergusur akan dipindahkan ke dalam Pasar Laris Cibodas yang berjarak 100 meter dari Pasar Jati Uwung tanpa dikenakan biaya sewa lapak selama 1 tahun. Tidak ada penolakan dari pedagang atas penggusuran lapak mereka karena sebelumnya telah dilakukan sosialisasi terhadap adanya relokasi.
terpaksa lari dia mau nggak mau. Ya kurang tahu, kita mau ngikutin ininya aja gitu. Kalau ya dan emang kalau tahun gratis ya ntar ke depannya gimana ya kita ngikutin aja yang lain. Rencananya lahan Pasar Jatiuwung akan dialihfungsikan untuk ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Kesal tak dipinjami uang untuk berangkat kerja, seorang suami di Jambi tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku gelap mata hanya karena uang sebesar Rp20.000. Warga lorong Kenangan Lama, Kuala Tungkal, Jambi digegerkan atas tewasnya Arbaya di dalam rumahnya. Wanita 40 tahun itu tewas di tangan Samlan, suaminya sendiri. Berdasarkan laporan warga dan olah tempat kejadian perkara, petugas Polres Tanjung Jabung Barat menemukan barang bukti potongan balok kayu yang digunakan sebagai alat untuk menganiaya korban. Tak sampai 24 jam, Samlan yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap petugas di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku menganiaya istrinya lantaran kesal tak dipinjami uang. Adanya percekcokan, pertengkaran antar suami dan istri, dikarenakan ada permintaan hutang dari suami sebesar 20.000 yang akan digunakan yang bersangkutan untuk ongkos naik kendaraan umum menuju ke tempat kerjanya. Namun mendapatkan balasan dari istrinya tidak punya uang dan lain sebagainya, dan ditambah dengan tingkah laku dari almarhum yang marah-marah. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Kerap mengganggu warga saat mencari ikan di aliran Sungai Ketu Besi, buaya ganas dengan bobot 500 kg berhasil ditangkap warga. Warga memancing buaya menggunakan seekor monyet. Buaya sepanjang 5 meter dengan bobot 500 kg ini ditangkap warga Desa Kayu Besi, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Buaya ganas ini ditangkap lantaran kerap mengganggu warga saat mencari ikan di Sungai Kayu Besi. Dengan melibatkan pawang buaya, buaya ganas ini dapat ditangkap dengan cara dipancing seekor monyet. Kalau buaya nggak kesalahan, kita pancing dimanapun, kalau nggak salah nggak nangkap. Ini kesalahannya dia apa? Ini nerekam warga sini lah. Ada berapa? Di pahanya ini. Ada berapa orang Pak? Satu orang. Waktu itu nyari ikan nih orang kemalam kan, ini di pahanya kan. Biru sini, masih ada orang sini kan. Masih ada mungkin besar. Masih ada yang besar. Tapi ya? karena mungkin ada istilah ada dirawat istilah kan. Nggak ngagu, ini buaya mungkin buaya datang ini. Ini buaya yang keberapa Pak ditangkap warga? Udah ketiga kali ini. Udah ketiga kali ya. Menurut warga, sedikitnya ada 5 orang yang menjadi korban terkaman buaya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dari Kabupaten Bangka, Belitung, Enda Kurniawan, iNews melaporkan.